Shalom para sahabatku yang dikasihi oleh Tuhan, di mana saja berada. Saya ingin melanjutkan refleksi saya tentang kisah Zakheus. Kisah Zakheus ditulis di dalam Injil Lukas, bab 19, ayat 1 sampai 10. Injil Lukas, bab 19, ayat 1 sampai 10. Pada bagian pengantar ini saya mau mengatakan demikian para sahabat. Kita harus benar-benar bersyukur atas perubahan-perubahan yang terjadi di dalam kehidupan kita. Memang sangat mudah kita itu bersyukur kalau misalnya pencapaian atau prestasi itu bisa kita raih. Tetapi saya ingin mengajak lebih dalam lagi. Para sahabat harus benar-benar bersyukur atas setiap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita. Dan pada bagian ini kita akan melihat bagaimana proses itu terjadi pada diri Zakheus. Dan yang menarik adalah bahwa inisiatif pertama-tama datang dari Tuhan Yesus. Saya baca ayat yang kelima, supaya para sahabat mempunyai gambaran yang jelas tentang inisiatif yang datangnya dari Tuhan. Mari kita simak bersama-sama. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Para sahabat bisa melihat siapa yang pertama-tama melihat dan mengundang Zakheus. Tadi dikatakan dengan sangat jelas, yang melihat adalah Yesus. Dan yang mengundang adalah Yesus. Sedangkan dari pihak Zakheus, memang Zakheus bisa melihat Yesus dari ketinggian pohon ara. Tetapi sebatas dia mengagumi. Sebatas bahwa sekarang dia bisa membuktikan. Karena sebelumnya kan dikatakan dia mempunyai kerinduan untuk melihat siapakah Yesus itu. Maka ketika sudah bisa melihat, cukup mengagumi. Bisa melihat Yesus. Oh, itu toh Yesus. Oh, itu toh yang diceritakan oleh banyak orang tentang Yesus. Tapi para sahabatku, lihatlah, sangat menarik. Pada ayat yang kelima ini, Yesus melihat Zakheus dan Yesus yang mengundang Zakheus untuk turun dari ketinggian pohon ara, dan Yesus yang mengundang Zakheus untuk datang ke rumahnya. Ketika saya merefleksikan ayat yang kelima ini, saya benar-benar merasakan perasaan terdalam yang dialami oleh Zakheus. Betapa dia begitu tersentuh dengan kata-kata Yesus. Sekarang tidak hanya dia mengagumi atau hanya sekedar melihat siapakah Yesus itu, tetapi sekarang dia merasakan sendiri kata-kata Yesus. Dia melihat sendiri sorot mata Yesus, dan dia merasakan sendiri bagaimana Yesus memperlakukan dirinya. Maka proses perubahan itu terjadi di dalam diri
Sakeus, dan buktinya adalah pada ayat yang ke-8 dikatakan di sini ada perubahan hidup yang dialami oleh Sakeus, bahwa dia menjadi pribadi yang sangat murah hati. Mari kita lihat ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Wow. Perubahan hidup yang sangat luar biasa. Sakeus menjadi pribadi yang sangat generous, menjadi pribadi yang sangat murah hati. Maka di sini para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, kita benar-benar harus bersyukur atas perubahan yang terjadi pada diri kita. Kamu rasakan bahwa di dalam diri kita benar-benar terjadi yang namanya proses perubahan itu. Dan ini yang mau saya katakan kepada para sahabatku. Ketika kita berani berubah, apa yang kita dapatkan? Berkat yang luar biasa. Dan buktinya itu ada pada ayat yang ke-9 dan 10. Ini berkat yang diterima oleh Sakeus. Dia tidak hanya berubah menjadi pribadi yang murah hati, tetapi kemudian di mata Tuhan dia mendapatkan berkat yang luar biasa. Mari kita simak bersama-sama. Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab Anak Manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Wah, hore! Berkat yang bisa kita lihat adalah tidak hanya Sakeus yang mendapatkan berkat itu, tetapi seisi rumah mendapatkan berkat. Dan yang menarik adalah Sakeus yang hilang ditemukan kembali. Para sahabatku yang dicintai oleh Tuhan, mari kita lihat beberapa poinnya sebagai rangkuman. Ketika kita mempunyai niat untuk melihat Yesus, ketika kita mempunyai kerinduan untuk melihat Yesus, ternyata pertama-tama yang melihat adalah Yesus. Para sahabat juga bisa membaca dari kitab Wahyu bab 3 ayat 20. Di sana dikatakan, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Bisa dilanjutkan bunyinya, tapi yang jelas saya mau katakan dari Wahyu 3:20. Kamu baca. Saya hanya memberikan sedikit kutipannya. Yesus mengatakan, "Aku berdiri di muka pintu dan mengetuk." Tuhan Yesus mengetuk hatimu. Dan ketika Tuhan Yesus bisa mengetuk dan membongkar hati kita, saya yakin akan terjadi perubahan yang hebat, perubahan yang luar biasa di dalam diri kita. Dan akhirnya kita menjadi pribadi yang ditemukan oleh Tuhan dan kita diselamatkan oleh Tuhan. Dan itulah berkat yang kita butuhkan setiap hari. Maka para sahabatku, bersyukurlah atas perubahan-perubahan yang terjadi. Dan saya berharap video singkat saya ini juga bisa membantumu untuk membongkar hatimu, supaya
kamu semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Dan saya punya kerinduan itu. Para sahabatku semuanya, di mana saja, menjadi semakin dekat dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkatimu, and I love you so much. Aku cinta kamu para sahabatku. Amin. Tuhan Yesus memberkatimu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.